Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Rusaila Nuralisa dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya bersama partner saya Agung Yuda Prasetya. Sini kau. Nih. Jadi di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai arus searah ya. Arus arah kan? Ya, atau disebut dengan DC. Jadi kita mulai saja. Yang pertama itu kita pasang baterai, lalu kita pasang kabel. Ini bentukannya terserah kita yang mau sendiri ya. Oke, pasang lampu, nyalasin dulu lampu. Oke. Oke, kita pasang lagi kabel, lalu kita pasang switch atau yang kita sebut biasanya dengan saklar. Fungsi switch ini itu untuk memutus atau menyambungkan arus listrik. Lalu kita pasang kabel. Setelah itu kita pasang resistor. Fungsi resistor itu untuk menghambat arus listrik. Jadi ketika kita sambungkan arus tegangannya, lampunya menyala. Ketika kita besarkan volt baterainya, lampunya semakin menyala terang ya. Ketika kita besarkan salah satu lampunya, tegangan lampunya misalkan, nah lampu yang sebelah kiri lebih terang daripada lampu yang sebelah kanan. Kenapa? Karena tegangan pada lampu sebelah kiri itu lebih besar. Nih kita cek ya. Salah. Nih, yang di sebelah kiri itu 97,5 ohm, yang sebelah kanan itu 10 ohm. Terus tegangan baterainya itu 53 volt. Lalu ini di sini tegangannya, hambatannya itu 10 ohm. Kalau kita besarkan hambatannya, lampunya semakin redup karena hambatannya itu semakin besar. Jadinya lampunya redup. Nah. Oke, setelah ini akan dijelaskan oleh Agung. Baiklah, saya akan melanjutkan. Kan tadi kenapa kalau hambatannya semakin besar itu lampunya semakin redup karena arus listrik yang atau tegangan yang dihasilkan tegangan yang dibutuhkannya itu jadinya harus semakin besar gitu supaya lampunya itu setara sama yang kayak tadi itu. Ini kan kalau kita besar lagi jadinya makin besar lagi. Nah, kemudian kalau misalnya resistornya ini kita ganti, misalnya kita ganti dengan ini sekring. Nah, kalau diganti dengan sekring itu masih dapat menyala ya, karena sekring tuh juga sama aja kayak kabel yang bisa mengantarkan arus listrik. Lihat kalau kita ganti dengan baterai ini yang wattnya lebih besar, tuh nyala lampunya semakin terang Banget. karena tegangannya ya semakin besar gitu. Tengok elektronnya itu maju Kalau banget. makin besarin makin aja gerakannya ya. Baru tuh misalnya kita tambahkan baterai lagi, kita tambahkan lampu lagi, lampunya semakin redup lagi dan semakin redup ya semuanya, Karena makin banyak lagi yang harus dialurin. ya, karena sumber tegangan itu perlu lebih banyak lagi dibanding yang tadi. Kemudian kalau kita hubungkan dengan uang kertas, dia nyala lampunya tidak hidup karena kertas atau uang kertas ini tidak dapat menyalurkan arus listrik.
sedangkan kalau kita hubungkan dengan paperclip ini tuh lampunya masih dapat menyala karena paperclip ini dapat mengantarkan arus listrik, yaitu kan terbuat dari logam gitu, jadi masih bisa dapat mengantarkan arus listrik. Kalau kita ganti dengan koin itu sama kayak paperclip tadi, sama-sama dari logam, jadi sama-sama bisa mengantarkan arus listrik. Kemudian kalau dicoba dengan penghapus, dia tuh lampunya nggak hidup karena penghapus itu nggak dapat mengantarkan arus listrik ya, dia itu isolator. Kemudian kalau diganti dengan tangan atau bagian tubuh kita, lampunya itu nggak hidup juga karena tangan itu tidak dapat mengantarkan arus listrik. Kalau tangannya basah? Kalau basah ya juga nggak nyalur sih. Kalau itu cuma malah airnya yang dapat mengantarkan arus listrik. Itu pakai Nah, pensil. ya ini kalau pakai pensil dia tuh dapat mengantarkan juga karena pensil tuh apa nih, dalamnya itu ada serbuknya itu ya, itu tuh dapat mengantarkan arus listrik. Itu aja. Baru misalnya seandainya kita hubungkan dengan dua gitu ya. Pertama misalnya dengan pensil, kemudian kita hubungkan dengan ini, hapus. Wih, tembak lagi udah. Tanganmu kegedean. Baru kita hubungkan, gimana ini mau dipanjangin ya? Udah, gitulah udah. Misalnya satu kita hubungkan dengan pensil, satu lagi kita hubungkan dengan jari tangan kita. Nih, dia tuh nggak dapat menyala ya karena alirannya itu terputus di tangan kita ini. Dia tuh kan aliran listriknya itu kan bergerak terus gitu kan searah, jadi kalau ada yang putus gitu jadinya listriknya nggak terputus juga lah jadinya. Dan kalau kita hubungkan, kemudian misalnya kita hubungkan dengan paperclip ini, dia nyala lampunya dapat hidup karena itu dua-duanya itu kan sama-sama dapat mengantarkan listrik, jadi listriknya itu masih bisa berjalan gitu. Baiklah, kemudian kita lihat, sabar, kita ini terangin dulu mana biar cepat. Ini hambatannya kan sama ini lah. Kalau lambat kali ya, jangan. Yang apa itu? Nah, ini kita lihat kan arah elektronnya itu, dia tuh bergerak dari kutub negatif. Kutub negatif itu yang di sebelah sini, kutub negatif. Ini kutub positif, negatif tuh. Dia tuh arah pergerakan elektronnya itu bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Sedangkan kalau arus listriknya itu bergerak dia sebaliknya, itu bergerak dari kutub positif ke kutub negatif, dia berkebalikan ya. Kemudian ini di sini tuh ini bisa kita hitung dengan sumber tegangannya itu seberapa besar. Di sini bisa kita gunakan voltmeter atau ini untuk menghitung besar tegangannya atau voltnya. Misalnya kita hitung sini, tebal ya, ini besar. Kalau yang kabel hitamnya ini untuk yang kutub positif, yang Kabel merah kutub negatif. Ya kayak gitu. Baru ini bisa kita lihat besarnya. Kalau baterainya itu, kalau besar baterainya itu kan nih ada 118 volt. Dan kalau besar tegangan yang dari kutub positif ke sini tuh besarnya itu 1,6 volt. Baru kalau dia dikebalikin jadinya negatif. Nih, jadi negatif.
Kemudian kita hitung. Oke. Kita hitung apa nih besar hambatannya itu pakai ini apa lagi sebutannya? Per meter ya. Ampere Nah, meter ya. nih. Kalau di sini tegangannya itu sebesar 0,59 per meter. Sama semua ya. Kalau besar tegangan itu sebesar hambatan itu sama semua. Kayak Baru ini juga full kayak totalnya gitu ya. iya, sama semua. Kan baru kalau ini sama juga fungsinya kayak yang ampere meter tadi. Misalnya kita potong Ini aja hapus satu. nih. Tuh. Nah. Sama juga 0,59 ampere. Apa aja? Itu aja. Kemudian ini besar hambatannya. Kalau ini kan kita makin besarin hambatan itu, ini lampunya semakin meredup ya sebenarnya. Ini cuma nggak kelihatan ini kan. Mana ya? Gini ya. Misalnya ini kalau kita semakin besarin kan hambatannya itu jadinya semakin meredup tuh lampunya. Baru kalau kita kecilin besar hambatannya jadinya semakin terang. Itu aja. Berapa lagi lah ya? Ya. Itu Ini apa? baterai. Oh, ini apa nih? Penahan baterai resisten. Oh, ini hambatan juga, ini hambatan di baterai. Kalau kita kasih hambatan di baterainya itu jadinya tuh lampunya semakin meredup juga kalau semakin besar hambatan di baterainya. Kalau kita makin kecilin makin terang. Sama aja nih kayak resistor ya berarti. Kemudian udah itu aja. Udah. Jadi kalau yang kesimpulannya itu oke. Jadi kesimpulannya itu semakin besar hambatannya maka semakin besar hambatannya maka lampu yang akan dihasilkan itu redup karena hambatannya besar. Nah, terus semakin besar tegangannya lampu yang dihasilkan itu akan semakin terang karena berbanding terbalik dengan hambatan. Kalau hambatan kan kayak terhambat gitu arus listriknya. Kalau tegangannya itu semakin besar tegangannya ya semakin bagus, cahaya yang dihasilkan akan juga semakin terang gitu. Terus apa lagi? Baru tuh arahnya aja. Kalau arah gerakan elektronnya itu elektronnya dia bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Sedangkan kalau arah gerakan arus listrik itu berbanding terbalik dengan gerakan elektron. Dia geraknya dari kutub positif bergerak menuju kutub negatif gitu. Jadi berbanding terbalik. Terus ini itu aja sih. Ya semakin banyak semakin besar watt lampunya. Semakin besar watt lampunya, lampu yang akan dihasilkan juga semakin terang. Sedangkan kalau misalnya lampunya itu wattnya kecil ya kalau wattnya besar jadi tegangan yang dibutuhkan juga semakin banyak. Semakin besar tegangan lampunya itu jadi tegangan yang dibutuhkan juga semakin besar. Kalau misalnya tegangannya itu kecil sedangkan hambatan lampunya itu besar ya nggak bisa hidup lampunya. Karena tegangannya kecil. Ya itu aja udah. Ya udah langsung aja. Sekian dari penjelasan simulasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.